Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di majlis ilmu dan di tempat yang mulia. Karena barang siapa yang hadir di majlis-majlis ilmu, maka malaikat turut mendoakan. Ya. Jadi Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kita datang kemari dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat untuk menimba ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah. Sebab yang akan merubah cakrawala kita, pola pikir kita, cara ibadah kita itu dengan belajar. Kalau seandainya kita tidak pernah belajar, tentu cara-cara ibadah yang kita lakukan semuanya salah. Dan itu tidak akan bisa berubah. Tapi dengan belajar yang salah itu tahu kita dan kita bisa merubahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau seandainya kita perhatikan sebanyak ini surat yang paling sering diulang-ulang itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu punya banyak nama. Ada seorang sahabat Rasul, ketika dia masuk Islam, dia belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa, cuma ketika dia bersahadat, Rasul menekankan pentingnya dua kalimat syahadat. Rasul mengatakan bahwasanya syahadat ini membuktikan sumpah dia betul-betul menyembah Allah dan betul-betul mengakui Rasul. Dia belum kenal Islam, belum tahu apa-apa, cuma dia yakin dengan kebenaran Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang sudah lama Islam, ya, yang sudah lama beribadah, tapi tidak yakin dengan Allah. Maka syahadat ini sangat menentukan keimanan seseorang. Keyakinan kita kepada Allah akan membantu semua urusan dan semua usaha kita. Jadi apapun yang ibu-ibu lakukan sangat menentukan sukses kita kalau kita yakin. Sekarang kita sudah bersyahadat, bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia belajar Al-Fatihah kepada Rasul. Cuma Al-Fatihah aja dulu. Ya. Al-Fatihah yang dia pelajari, tapi langsung dari sumbernya. So, sampai sekarang ulama kan masih berbeda pendapat tentang Al-Fatihah. Ada yang mengatakan 7 ayat, ada yang mengatakan 6 ayat. Masih ada ulama yang mengatakan Al-Fatihah itu Bismillah tidak masuk Al-Fatihah. Tapi yang sering kita dengar salah satu nama Al-Fatihah As-Sabiqus Tsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah dia belajar Al-Fatihah, diterangkan nama-nama Al-Fatihah. Nama Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab. Ya, Ummul itu ibunya, jadi ibunya kitab. Jadi orang ini ibu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia baik hubungan dengan ibunya. Tidak pernah kita dengar dengan bapak, tapi dengan ibunya. Bahkan Rasulullah mengatakan ibumu. Ya? Jadi nama Al-Fatihah itu Ummul Kitab, ibunya kitab. Ada lagi namanya Ummul Quran, ibunya Quran. Ada lagi namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Ya? Ada namanya As-Sabiqus Tsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bahkan sholat termasuk tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Hebat tuh bacaan kita, kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah, termasuk rukun sholat. Itu pentingnya Al-Fatihah. Karena pentingnya Al-Fatihah, orang yang masuk Islam tadi ibu, dia belajar Al-Fatihah. Salah satu nama Al-Fatihah sampai sekarang ini adalah Ar-Ruqyah. Apa itu Ar-Ruqyah? Ar-Ruqyah itu ayat pengobatan. Semua ayat-ayat itu adalah obat. Tapi dia istimewa terhadap Al-Fatihah.
Apa yang terjadi Ibu? Setelah dia masuk Islam, belajar Al-Fatihah, kemudian dia tukar penampilannya menjadi sebagai seorang muslim. Pulang ya. Orang-orang dahulu kalau belajar agama itu makin jauh gitu. Bahkan saya dapatkan orang kalau di kampung-kampung masih ada orang yang pergi ke masjid itu jauh-jauh jarak sekilo, jarak 2 kilo. Apalagi kendaraan dahulu itu tidak ada, dengan jalan kaki. Ya. Pulang dia jauh Ibu, menemui Rasul untuk masuk Islam dia kadang-kadang berhari-hari. Di tengah jalan ada suku yang kepala sukunya itu sakit. Kemudian dia lihat ada orang baru datang tadi. Entah kenapa kepala suku itu yakin. Kadang-kadang keyakinan ini yang penting. Padahal dia tidak kenal sama sekali. Karena dia tidak kenal, dia punya keyakinan. Apa dia bilang, tolonglah Pak, anak kepala suku ini sakit, dan saya yakin Bapak bisa menyembuhkan. Coba bayangkan orang yang tidak punya bekal apa-apa, yang hanya dapat syahadat saja. Waktu itu dia ingat apa yang dia pelajari dari Rasulullah, apa Al-Fatihah. Al-Fatihah yang dia ingat, dibacakannya Al-Fatihah kepada orang yang sakit tadi. Nah, ketika Al-Fatihah dibaca berulang-ulang, baca berulang-ulang, aneh terjadi Ibu. Allah sembuhkan orang tersebut dengan bacaan Al-Fatihah. Sembuh total. Nah, ketika sembuh, yang namanya zaman dahulu orang punya kambing itu luar biasa banyaknya, peliharaannya banyak kali. Sebagai ucapan terima kasih dikasih, ada riwayat mengatakan 100 ekor kambing. 100 ekor kambing itu kan banyak. Saking banyaknya dikontak kepada Rasulullah, sampai informasi kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, dengan apa kamu meruqyah? Maka dia menjawab, aku meruqyah dengan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah. Maka kata Rasulullah, itulah ayat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu namanya adalah Al-Ruqyah Al-Fatihah. Kemudian dalam hadis lain diterangkan, bacalah surat Al-Baqarah. Surat yang terpanjang itu Ibu, surat Al-Baqarah. Saking panjangnya itu 286 ayat, 3 juz. Barang siapa yang di rumahnya membaca surat Al-Baqarah, maka Allah Subhanahu wa taala sinarkan rumahnya itu, dan rumahnya itu tidak dimasuki oleh syaitan laknatullah. Barang siapa yang mendengar azan, maka setan akan lari terbirit-birit. Yang jadi persoalan, kadang-kadang orang rumahnya di sebelah masjid tapi kerasukan juga. Bahkan orang yang di masjid kerasukan juga. Ada suatu kisah seorang peruqyah di Sumatera Barat, kawan-kawan. Ini kisah nyata. Jadi pengurus masjid yang sering mengumpulin uang. Jadi ketika dihitung uangnya malam hilang, tapi tidak habis. Tiap bulan dia mengganti. Akhirnya tukar berdarah, kejadiannya bersama, uang yang utuh bisa hilang. Dicoba diletakkan di lemari, di lemari pun hilang. Ya, mungkin Ibu pernah coba kejadian-kejadian yang seperti ini yang terjadi di masyarakat. Di lemari sudah dikunci, dapat hilang. Anehnya hilang itu tidak habis, masih ada 3. Akhirnya saking penasarannya dia dicoba diletakkan di Quran uang tadi. Besoknya dihitung lagi, hilang juga. Penasaran dia, akhirnya dibawa uang itu, diikat di celana itu, malam-malam tidur. Besok dihitung ke Ibu, ternyata masih hilang. Dimanapun diletakkannya itu hilang. Ternyata yang hilang itu bukan dia saja, orang sekampung itu hilang uangnya. Akhirnya apa? Dari
dicari orang pintar, tidak ketemu. Dicarilah seorang ustadz, ya, oleh ruqyah. Ini membuktikan ibu, Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah penting. Waktu dia datang ke ustadz satu jawaban ustadz, pertanyaan ustadz itu, ada nggak orang luar yang masuk? Rupanya ada orang dari Banten masuk. Dia datang ke kampung itu dan dia orang situ. Dia tanya, ada nggak orang yang dicurigai? Ada. Berarti kalau itu tuh tidak payah. Siapa di antara warga di sana yang hafal surat Al-Baqarah? Ya, kebetulan kejadiannya ini di Bandipua, daerah Batu Sangkar, ada masjid yang bagus di sana. Ya. Dan dia minta ruqyah ke Ustaz Afwan. Ustaz Afwan itu kan di Payakumbuh, di belakang Kemenak. Baru ini saya ketemu dengan Ustaz Afwan diceritakan, inilah buktinya kalau kita ngaji itu keras-keras, materi nggak keluar. Ya, solusi yang dikasih oleh Ustaz Afwan sedikit. Ada nggak orang yang hafal Al-Quran dan bacaannya bagus, bikin itu keras keluar. Jadi kalau kita ngaji jangan lunak-lunak supaya terdengar keluar. Dicari orangnya. Nanti kalau sudah dibacakan, orang itu kan lari sendiri. Apa yang terjadi ibu? Dicari orang yang bagus bacaannya, dibaca dan ini akan keluar. Makanya ibu, kalau ada di antara kita yang sakit kepala mendengar azan, marah mendengar orang baca Al-Quran, jangan salahkan orang mengaji, koreksi diri kita. Ya, kita koreksi diri kita. Kan ada orang mendengar azan aja, dia sakit kepalanya. Padahal hadis mengatakan apabila dikumandangkan azan, jin itu akan lari terbirit-birit. Apabila dibacakan surat Al-Baqarah, jin itu akan lari. Maka dicobakan. Ketika dicoba, itu ditambah lagi. Suatu saat kan ada aturan tidak boleh menggunakan pengeras suara, termasuk pengeras suara dalam bentuk apapun ya, kecuali dalam bentuk azan. Jadi supaya satu kampung itu orang mendengar, tambah ngaji di masjid. Tidak lama setelah itu, aneh kejadian. Orang yang datang itu kabur saja, tak ada musir, mungkin merasa kesakitan dia. Ini menunjukkan bacaan Al-Quran ya, bisa mengusir gangguan jin yang ada di tubuh sehingga dia merasa kesal, merasa gelisah, bahkan merasa terbakar, dia pergi sendiri. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, jadi ibu yang berbahagia, kan hadis Rasulullah katakan, ulang-ulang bacaan Al-Fatihah, ulang-ulang bacaan surat Al-Baqarah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita, hendaklah menjelang tidur dibaca Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Di Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Kemudian ditiup, disampungkan ke semua badan. Kemudian Rasulullah mengingatkan kita, kalau iman kita bagus, keyakinan kita kepada Allah bagus, Al-Fatihah itu mampu mendekatkan kita dan mampu menjadi obat. Itu hanya Al-Fatihah. Kekuatan Al-Fatihah itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Jadi yang terpenting bagi kita adalah jangan menduakan Allah. Ya, bagaimana menduakan Allah? Sudahlah nenek moyang kita punya tradisi yang salah. Contohnya ketika lahir anak kecil, akan hamil aja orang pakai gunting, ya, pakai Quran, pakai ini di sini. Itu dijadikan, diniatkan tangkal. Sesuatu benda yang diniatkan sebagai tangkal, yang jimat, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Benda apapun kalau sudah diniatkan, walaupun itu tidak jimat tapi sudah diniatkan, padahal gunting biasa. Tapi kalau sudah diniatkan, itu yang merubah akidah kita. Maka sekarang kita bergantung kepada Allah dengan kalimah-kalimah Allah. Kalau orang-orang dahulu, kalau mereka pergi ke sebuah tempat, ada tempat angker yang mereka baca, permisi cucu mau lewat. Bahkan dia sebut niat, permisi cucu mau lewat niat. Untuk apa kita sebut niat? Maka setelah Islam masuk, yang dibolehkan adalah pertama mengucapkan salam dan kemudian berlindung.
Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dari hadis, a'udzubillahi min kalimatillahi tammatin syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Atau bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak ada yang membahayakan sesuatu di langit dan di bumi. Itu kan dari hadis. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ustaz, di mana bisa mencari banyak buku-buku zikir pagi dan sore? Ustaz, payah mencarinya dari Al-Quran. Ada 2 surat yang sangat ditakuti oleh jin laknatullah. Orang menyebut 3 kul itu, yang satu berhubungan dengan Al-Ikhlas, yang kedua Al-Falaq. Al-Falaq itu dulu kalau kita lihat artinya, maka dianjurkan kita membaca Al-Falaq setiap hari, setiap subuh, ya, dengan serangkaian. Itu bentuk perlindungan juga. Berarti kalau kita berlindung, baca ini. Contoh ibu yang bahagia ini terangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, ya, kepada Allah dari kejahatan falak, dari kejahatan malam, ya. Min syarri ma falaq, dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Jadi kejahatan malam apabila gelap gulita. Kenapa malam apabila gelap gulita? Dalam sebuah hadis diterangkan, sesungguhnya hewan-hewan melihat setan-setan bergentayangan. Contohnya, biasanya apabila kamu mendengar rengkekan kuda atau lolongan anjing, berdoalah kepada Allah, dia sedang melihat jin-jin sedang bergentayangan. Biasanya anjing kalau melolong yang 12 ke atas, ya, itu rata-rata untuk panjang lolongannya, ya, sehingga ada doa-doa ketika mendengar lolongan anjing, ya, itu dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Maka malam ketika menjelang tidur, kalau ibu sanggup, bagusnya beruduk dulu, sholat sunat dulu, baca ayat dulu, berdoa kepada Allah. Yang pertama, kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Kalaupun Allah wafatkan kita, wafat dalam keadaan beriman. Yang kedua, perlindungan dari makhluk itu. Karena kejahatan makhluk-makhluk, sihir-sihir itu banyak terjadi waktu malam. Ya, sini kan min syarri ma khalaq. Ya. Dari kejahatan apa yang dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan apa yang dia ciptakan, dan kejahatan malam apabila gelap gulita. Kemudian wa min syarri naffasyati fil 'uqad. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Jadi ayat ini katakan ada orang-orang tukang sihir, ya. Kemudian yang terparah itu wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang dengki apabila dia dengki. Jadi kalau orang dengki itu hasad, itu luar biasa. Bahkan setan itu bisa masuk lewat pujian. Orang-orang tua-tua terdahulu kan sekolah mereka tidak tinggi, tapi ketika melihat anak kecil, dia tidak mau memuji anak, tidak mau memuji, bahkan tidak mau bawa anak sembarangan ke tempat-tempat yang ramai. Kemarin saya lihat ada anaknya baru umur 1 bulan dulu, udah dibawa ke supermarket, dibawa ke tempat yang lain, untuk ramai, karena itu rawan terhadap penyakit ain. Kalau orang ini mungkin sebutnya palasi. Ain itu sudah ada. Ain itu karena pandangan, karena pujian. Maka hati-hati kita memuji anak. Ya, termasuk di foto ibu. Kita pajang foto. Ada kemarin anak kawan saya pajangin fotonya. Anak umur 2 tahun, kan sedang bagus-bagus. Sehingga banyak orang memuji ya. Ternyata tidak lama setelah dia sakit, setelah dibawa berobat, tidak ketemu penyakitnya. Ternyata asbab utama adalah karena foto yang dipajang. Itu bisa. Berarti pujian-pujian itu hati-hati ya. Pujian-pujian yang namanya ilmu ain itu kan karena pandangan mata. Kadang-kadang karena orang tua ke anak, itu bisa terjadi. Nah,
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yang hadir di ruangan ini dituntut sekali supaya mempermantap keyakinan kepada Allah dan jangan minta bantuan kepada manusia. Selagi tergantung kepada manusia, maka kurang pengharapan kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, apalagi kepada dukun. Kadang-kadang orang ketika ada masalah dia pergi dukun. Kalau kita pergi ke dukun kita, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akidah kita itu sudah kena. Orang katakan, oh Ustaz, kalau ke dukun, kalau ke ruqyah tidak bisa membalas persoalan kita. Ada satu kisah itu. Ini kisah yang kebetulan kemarin saya ada pelatihan di Payakumbuh. Kalau kita yakin dengan ayat-ayat yang Allah bala, yang Allah ajarkan, yang Allah sampaikan oleh Rasulullah, yakin kita, maka siapapun yang menyerang kita, insya balik dia. Ya, contoh kejadian yang nyata, ada kisah tukang urut di Payakumbuh, dia banyak pasiennya, ya. Jadi ketika banyak pasiennya itu, jadi ada orang yang minta ruqyah ke Ustaz Afwan. Ustaz Afwan yang di Payakumbuh, di belakang Kemenak. Jadi kalau dulu di Payakumbuh nampak miliknya ruqyah center. Waktu dia minta ruqyah itu, yang pertama kali disadarkan apa? Akidah tadi. Benarkan akidah kita, benarkan ibadah kita. Kemudian yang kedua, diajarkannya adalah ayat-ayat zikir pagi sore. Di ayat-ayat zikir pagi sore. Jadi kalau sedang ibu beli zikir pagi sore, itu ayat kursi. Qul huwallah, qul falaq, qul a'udzubinas, itu aja. Tambah dengan doa. Kalau pagi asbahna, kalau sore amsyaina. Rutinkan itu. Rutinkan. Ternyata apa yang terjadi? Ketika dia merutinkan bacaan 3 qul dan zikir pagi sore, malamnya dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia diserang oleh beberapa dukun. Akhirnya pergi dia ke Ustaz lagi. Ternyata itulah selama ini orang yang mengerjakan dia. Apa pesan Ustaz? Lakukan terus amalan ini. Apa amalannya? Zikir pagi dan sore. Jadi zikir pagi dan sore itu dulu habis subuh. Ya, di subuh dibaca sampai matahari terbit atau tersuruh. Kalau sore ini habis asar. Ya, lakukan terus. Kalau pagi pakai asbahna, sebab situ kita minta perlindungan. Contoh minta perlindungan waktu pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian langsung doa, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, aku minta kepada kebaikan di hari ini. Wa khaira ma ba'dahu, dan kebaikan sesudahnya. Jadi kalau pagi itu kita sudah minta kepada Allah kebaikan dan kebaikan sesudahnya. Kemudian wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum. Aku berlindung kepadamu daripada kejelekan hari ini. Ya, wa syarri ma ba'dahu, dan kejelekan sesudahnya. Jadi bisa melihat nanti habis Anas itu kan doa itu. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan sudah. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejelekan hari ini, kejelekan sudah. Karena kadang-kadang kita tidak tahu musibah yang terjadi. Ulama sepakat, salah satu yang bisa menolak bala, yang menolak takdir itu doa kita. Kalaupun kita sudah ditakdirkan nanti kecelakaan, tapi dengan doa kita kepada Allah, minta hari itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamah kita. Kemudian wa musbika minal kasal. Aku berlindung kepadamu daripada rasa malas. Aku berlindung kepadamu daripada kejelekan di hari tua. Kan ada perlindungan di kejelekan di hari tua. Ustaz, wadah hafal doa Ustaz, baca artinya minimal satu kata. Ya. Kejelekan hari tua ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang takut memasuki hari tua.
Yang kedua, dia takut akan penyakit yang menimpanya. Bahkan dengan anak tidak tahu. Ya, kita lihat banyak orang makin tua tidak tahu dengan dirinya, bahkan tidak tahu dengan tempat ibadah. Bahkan dengan dunia dia tahu. Berarti kalau ada di antara ibu sudah 60 tahun umurnya, masih goyang-goyang, masih joget-joget TikTok juga bro, berarti tidak sadar usia kita sudah senja. Kan kadang-kadang kita bangga, ya, main TikTok sama anak cucu, bahkan buka rambut, buka itu. Padahal makin berumur kita, makin tertutup bahaya kita. Banyak ulama mengatakan salah satu obat yang terampuh bagi orang tua yang bisa menyegarkan ingatannya, bisa mengobati penyakit di hari tua adalah sering membaca Al-Quran. Rutinkan itu, walaupun ibu baca satu halaman, satu surat, dua surat, rutinkan. Kalau rutin ibu baca, insya Allah akan segarkan ingatan kita. Jadi dengan zikir pagi sore, setelah diajarkan zikir pagi sore, setelah diajarkan surat, ternyata malam besok dia bermimpi. Jadi mimpi ini untuk pertanda. Kadang-kadang gangguan jin, kadang-kadang pertanda. Kalau Nabi ada mukjizat, karena permainan tidur. Tadi banyak permainan tidur, gangguan jin. Apa mimpinya itu? Terjadi perkelahian dia dengan dukun yang mengobati. Sebab kita mungkin pernah mimpi kadang-kadang dicekik oleh jin, jatuh dari tempat atas ke bawah, mimpi disuapin makanan. Makanya dalam Islam hati-hati kalau mimpi disuapin makanan. Nah, ketika terjadi perkelahian itu, dia dengar dalam mimpinya itu dukun itu mati. Dukun yang mengobati itu mati. Dukun yang pertama. Karena takutnya besok dia pergi lagi ke tempat ustaz yang mengajarkan ruqyah. Aneh yang terjadi ketika dia pagi-pagi pergi ke tempat orang yang berobat itu, orang tukang mulut itu, ternyata memang terjadi. Besoknya mau dia mati. Saya tanya, kenapa bisa mati? Karena biasanya dia menggerakkan jin-jin itu, biasanya pakai jin ya. Orang bilang kan pakai akuat, bisa pakai akuat kan? Mungkin karena dia sering baca ayat, sehingga akuat itu masih terbakar. Jin itu masih kepanasan. Sebab yang tidak mati-mati itu iblis laknatullah. Rajanya jin itu kan iblis itu yang tidak mati-mati. Tapi kalau anak-anak keturunan dia, jin itu masih akan terbakar. Dia sama dengan manusia, makan, minum, beranak, berketurunan, dia pun bisa merasakan mati, dia bisa merasakan terbakar. Ya, jadi ketika dibacakan ayat, dia merasakan panas. Saking panasnya, dia balik kepada yang menyerang tadi, yang menyuruh tadi. Nah, akhirnya mati mendadak. Ini kisah nyata. Artinya tak ibu, amalkanlah oleh ibu ayat-ayat yang dapat. Apa yang dapat? Oh dapat Ustaz, kami dapat cuma 30, amalkan. Dapat Al-Fatihah, amalkan. Kalau bisa ditambah, kalau bisa diperbaiki, yakini ayat-ayat yang kita dapat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Baru-baru ini saya baca di internet dulu, ini kisah nyata ya. Seorang kakek umur 84 tahun hafal Al-Quran 30 juz di usia senja. Kan tidak masuk akal ya. Bahkan ada teman yang menghafal Al-Quran sekarang ini tidak menghafal. Kok masing-masing kita kalau menghafal saja masuk dulu. Sering aja baca, diulang-ulang. Maka rata-rata kalau Quran hafalan itu diulang berapa kali. Allah yang menitipkan dia kita. Ya, semakin sering ibu mengulang, semakin sering mengulang, maka bacaan yang sering kita ulang-ulang itulah yang akan menolong kita. Orang yang terbaik adalah ketika malaikat memanggil dia ingat ayat yang dibaca. Jadi makanya dalam sholat sunat sering-sering ulang kita baca ayat. Apa ayat? Duha kita ulang. Ini ayat kita ulang. Kita ganti-gantikan ayat ini supaya Allah berikan kekapan. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini dan kisah nyata ayat ini, ternyata ayat yang kita baca kalau kita yakini sangat berpengaruh untuk mendekatkan diri kepada Allah, sangat berpengaruh untuk menjaga diri kita dari gangguan syaitan laknatullah. So syaitan itu selalu mengganggu. Dan beribadah pun orang dia bukan lari. Beribadah orang dia bukan lari, diganggu. Contoh
Al-Quran aja, baru berniat saja ngantuk, malas. Bahkan tidak sering kita dengar orang yang baca Quran menguap, ya, baru baca Quran. Maka dalam agama ketika kamu menguap, maka jangan ikuti dengan suara, tutup mulut, kan? Ya. Bahkan dalam baca Al-Quran orang sedang ngaji tertidur. Mungkin ibu pernah dengar orang ngaji tertidur, mendengar pengajian tertidur. Ini membuktikan syaitan itu mengganggu orang dalam beribadah. Setiap ibadah yang kita lakukan diganggu, bukannya ditambah lari. Tapi kalau kita konsentrasi, insya Allah, ya, Allah yang menolong kita. Nah, itu kan baru kita sampaikan pengaruh Al-Fatihah, zikir pagi sore terhadap diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini sering dibaca orang. Surah Al-Baqarah kan diawali dengan Alif Lam Mim. Ya. Alif Lam Mim ini kalau punya Quran dan punya arti, dilihat itu tidak ada artinya. Rata-rata para ahli tafsir itu tidak mengartikan. Cuma ada dalam Quran Allah yang tahu maksudnya. Ada yang tidak mengartikan. Ya, itu ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada 3 huruf, ada 4 huruf, paling banyak 5 huruf. Ya, yang 1 huruf contohnya short, ya, qaf, itu tidak ada artinya. Yang 2 huruf sering dipakai nama orang. Yang 2 huruf ini sering dipakai nama orang. Tapi rata-rata yang dipakai ini ustaz. Contohnya Yasin, pernah dengar nama Ustaz Yasin? Ya, Toha, dia nama orang Muhammad Toha. Ya, saya dengar ada nama orang Toha, pokoknya dia Ustaz dia Muhammad Toha. Ya, yang 3 huruf artinya Alif Lam. Yang 5 huruf khusus 1 surat dulu. Ya, khusus 1 surat, surat Maryam. Maryam itu paling banyak diceritakan dalam surat Ali Imran. Nanti kalau kita sampai ke kisah itu kita apa kan? Itu luar biasa. Wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak masuk oleh logika makanan datang dari langit. Padahal yang menjaganya Zakaria. Yang menjaga itu Zakaria. Pintu dikunci, ternyata datang makanan. Heran Zakaria. Itu kisahkan dalam surat Ali Imran. Ali Imran itu keluarga Imran. Itu kisah-kisah yang luar biasa. Ya. Jadi setelah ayat-ayat mutasabihat ini selalu menerangkan Al-Quran. Contohnya Yasin wal Qur'anil Hakim, selalu menerangkan tentang Al-Quran. Jadi Alif Lam Mim, zalikal kitab, inilah kitab. Jadi salah satu nama Al-Quran inilah kitab. Inilah kitab. Kitab ini Ibu, ya, yang disebut dengan Al-Quran, siapapun yang mengamalkannya, siapapun yang membacanya, siapapun yang membawanya, Allah berikan rahmat dan Allah angkat derajatnya. Siapapun orangnya, jangankan membaca, mendengar pun mendapat rahmat. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan. Contoh, Al-Quran diberikan kepada Nabi, ya, kan kepada Nabi yang membawakan Nabi. Sekian banyak Nabi, Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, berkah Al-Quran. Ya, kan banyak Nabi. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Yang menyampaikan Al-Quran malaikat Jibril. Ternyata malaikat penghulu para Nabi itu malaikat Jibril, karena dia menyampaikan. Hari diturunnya Al-Quran, hari apa Ibu? Hari Jumat. Sehingga hari Jumat penghulu hari yang dimuliakan. Bahkan ada waktu-waktu yang cukup bagus beribadah. Bulan yang diturunkannya Al-Quran bulan Ramadan, ya, ke bulan Ramadan, sehingga bulan itu diangkat. Orang yang membaca Al-Quran mendapat rahmat. Bukan cuma itu aja. Apabila punya anak yang hafal Al-Quran, anak itu tidak akan mau masuk surga sebelum membawa orang tuanya masuk surga. Bukan hanya membawa orang tuanya ke surga, tapi ingin mengalurkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Makanya sekarang ini wisuda tahfiz
digambarkan anak itu memberikan mahkota di dunia sebelum di akhirat. Alangkah senangnya kita melihat anak yang hafal Al-Quran. Ya, itu zalikal kitab la raiba fihi. Jadi la itu tidak, raiba keraguan, fihi di dalamnya. Jadi insyaallah Ibu sekali sebulan ini kita akan lanjutkan kajian kitab ini. Ya. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fihi. Jadi di awal kali Allah terangkan ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Coba ibu perhatikan semua buku, selalu dibuat buku ini jauh daripada kekurangan. Kalau ada salah, kalau kritik, jarang kita dengar buku ini sempurna, tidak ada keraguan. Kalau itu orang mengarang apa dapat kita sombong benar. Tapi di awal kalimat Allah katakan la raiba fihi, tidak ada keraguan. Ragu itu satu ayat, ragu satu huruf, Allah tantang. Satu ayat aja tentang. Makanya Al-Quran Allah turunkan, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi. Al-Quran Allah lindungi, orang yang menghafal Al-Quran Allah lindungi. Kalau orang yang ragu, apa kata Allah? Wa in kuntum, dan jika kamu ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, tentang apa yang kami turunkan ala abdina. Abdina itu hamba kami Muhammad. Kalau kamu ragu tentang Al-Quran, apa kata Allah? Faktu surah, buat sebuah surat. Wad'u syuhada'akum, panggil saksi-saksi kamu min dunillah, selain daripada Allah. In kuntum sholihin, jika kamu benar. Allah ulang dua kali. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Dua kali Allah. Kamu tidak akan sanggup dan sekali-kali tidak akan sanggup. Siapa yang sanggup menandingi Al-Quran sampai saat ini? Profesor, doktor, orang apapun, satu huruf aja perubahan dari saya. Begitu Allah lindungi. Ini baru Quran dalam cetakan, apalagi ayat yang ada di tubuh kita. Makanya saya sarankan kepada ibu, ayat-ayat yang sudah hafal ulang, ayat-ayat yang sudah hafal ulang, itu sampai hilang, bawa dalam sholat. Ya. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu, sekali-kali kamu tidak akan sanggup dan tidak akan sanggup. Kalau tidak sanggup, Allah ingatkan kita, fattaqun nar. Nar itu nama neraka. Takutlah akan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah nas dan batu. Bahan bakarnya manusia dan batu. Untuk siapa? Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang yang kafir. Nah, ini ayat yang pembukaan. Kemudian Allah terangkan hudan lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang muttaqin. Ya, muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal kalimat Allah terangkan ini Al-Quran tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang muttaqin. Orang muttaqin itu ada 5 ciri-ciri. Ya, 5 ciri-ciri dalam surat ini. Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina, yaitu orang-orang yu'minuna, yang yakin bil ghaib, dengan yang gaib. Allah gaib, surga gaib, neraka gaib, azab kubur gaib, tapi kita yakin kepada Allah. Salah satu yang harus kita yakinkan, kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Summa ilaihi turja'un, kepada Allah kita akan dikembalikan. Jadi kita yakin kepada yang gaib. Banyak saat ini Ibu, orang yang tidak percaya akan azab kubur. Azab kubur itu kan cuma cerita-cerita aja. Di zaman Rasulullah ada beberapa kisah azab kubur. Karena Rasulullah punya mukjizat tersendiri. Rasulullah pernah mematahkan pelepah korma, menancapkan ke kuburan.
Ketika ditancapkan, kenapa ya Rasul? Penghuni kubur sedang disiksa. Rasulullah itu ibu orang yang paling banyak ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu tidak ditentukan waktunya. Kadang-kadang Rasulullah itu malam-malam ziarah kubur. Ya. Ketika kita berziarah kubur, penghuni kubur itu mendengar Assalamualaikum. Cuma salam kita tidak terdengar bagi kita menjawabnya. Kalau terdengar mungkin agak heboh. Maka tertulis sebuah hadis, ketika kita datang berziarah, penghuni kubur mengetahui datang orang. Diguna berziarah itu sebetulnya ibu untuk mengingatkan kita. Assalamualaikum ahlal diyar, insyaallah bikum lahikum. Kita akan menyusul mereka. Maka di zaman Umar bin Khattab, kubur itu dibuat di tengah-tengah kota. Tujuannya apa? Supaya orang berziarah setiap saat. Jadi bukan meminta ke kuburan, tapi mengingatkan kematian. Jadi ditentukan Rasulullah SAW, jangan bikin hiasan di kubur. Soalnya kan banyak orang hiasan di kubur. Ada yang bikin bangunan, ada yang bikin hiasan macam-macam. Padahal yang sunnahnya tinggikan 1 jengkal, tinggikan tanah 1 jengkal. Itu merujuk kepada pemakaman di Madinah tidak ditembok, tidak ditembok. Nah, cuma ada ditinggikan dan dikasih rumput. Saja di internet ada gambaran model kuburan yang terbagus itu. Ya. Jadi jangan menghiasi kuburan. Ini salah satu yang bikin kita dekat dengan Allah, kita yakin dengan yang baik. Ya. Kemudian wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat. Jadi ibu, amal yang paling utama itu sholat. Sholat yang 5 ini. Ada satu hadis Rasulullah SAW, tidak ada naungan Allah kepada masyarakat kecuali orang yang hatinya terpaut di masjid, orang yang mendirikan sholat. Bahkan banyak orang yang meninggal ketika sholat. Yang ketika sholat dulu, ada kemarin yang saya baca di hari Jumat, sedang sholat sunnah, dia Allah panggil dia dalam keadaan sujud di hari Jumat. Ada yang dalam keadaan baca Quran. Ya, makanya sholat adalah amalan yang terbaik. Yang utama sekali adalah 5 waktu ini. Setelah itu baru sholat sunat. Jadi sholat sunat yang sering dikerjakan oleh Rasulullah itu sholat tahajud. Cuma di persoalan, jangan lantaran sholat tahajud subuh ketinggalan. Jangan lantaran ngerjain sunat yang wajib ketinggalan. Jadi Rasul tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Begitu ketinggian pahala keutamaan sholat tahajud tersebut. Jadi ibu yang bahagia, kalau ibu punya hafalan, ulang waktu sholat. Waktu yang terbaik meminta itu menjelang subuh. Menjelang subuh, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, istighfar kepada Allah, itu luar biasa. Jadi ciri-ciri orang yang mendapat petunjuk dalam ini, ya, pertama orang muttaqin. Yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan sebahagian, razaqnahum, rezeki yang kami berikan, yunfiqun, mereka nafkahkan. Yang jadi persoalan, kalau kita punya rezeki, siapa yang paling berhak kita bantu? Maka ulama sepakat, dengan rezeki ini yang paling berhak kita bantu itu orang tua. Jadi ada di antara kita yang selama ini punya rezeki tapi tidak pernah memberikan pada orang tua. Sebenarnya rezekinya tidak termakan oleh orang tua. Jadi dengan rezeki ini bagaimana orang tua senang, bagaimana orang tua bahagia. So biasanya ibu, kalau orang tua kaya, ya, anak yang berkuasa. Tapi kalau anak yang kaya, orang tuanya jadi pembantu. Tidak sedikit kita dengar ada orang yang ketika dia makan bersama dengan anak istrinya, orang tuanya makan di pojok. Orang tuanya menumpang ke rumahnya sendiri. Ya, jadi salah satu yang Allah cabut pintu keberkahan itu adalah ketika rezeki kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita. Ya. Ketika pekerjaan kita lebih penting daripada
ketika pernah saya sampaikan ceramah dulu, orang tua itu kalau mau hidup, ketika dia hadir, ketika dia masih hidup, doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang dahulu kalau orang tua mendoakan itu luar biasa. Maka ibu kalau marah kepada anak, jangan sekali-kali minta yang jelek-jelek. Jangan sekali-kali kutuk anak itu. Mana tahu ucapan itu doa. Ya? Tidak ada ibu yang marah ditunjuknya anaknya, kau anak setan. Masa anak sendiri bilang setan? Berarti kalau kau anak setan, berarti kita ibunya setan. Jadi walaupun marah ibu, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang jelek. Ini di sini diterangkan bagaimana dengan harta kita bisa menyenangkan orang tua. Ada kisah luar negeri dulu, orang yang divonis hukuman 10 tahun penjara. Ini pernah saya sampaikan. Ketika itu diteleponnya syekhnya, "Syekh, saya tidak bersalah, tapi saya mendapat hukuman. Apa yang saya lakukan?" Orang tua masih hidup, ada. Kamu minta izin sebentar, kamu carikan makanan yang enak, kasih sama orang tua. Carikan apa kesukaannya. Maka pergi dia. Orang yang selama tidak pernah ngasih sama orang tua, tiba-tiba ngasih. Berlinanglah air mata orang tua. Sebelum makanan termakan, orang tua yang berdoa, "Ya Allah, lindungi anakku, berkahi anakku ya Allah." Biasanya kalau anak kita datang memberi sesuatu, kita selalu mendoakan. Jadi ketika orang tua meninggal, terputuslah doa orang tua kita. Apa yang terjadi dulu? Ketika dia hantarkan makanan yang enak itu, datang telepon dari pengadilan. Apa katanya? Bahwasanya dia bebas daripada hukuman. Kenapa? Orang bersalah sudah terungkap. Ternyata ketika orang tua berdoa, Allah lindungi. Makanya dalam ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian rezeki kamu diinfakkan. Dengan rezeki ini yang utama sekali bisa menikmati dari orang tua kita. Kemudian qarib kerabat. Qarib kerabat itu orang terdekat dengan kita. Tapi ada ungkapan di tengah masyarakat, badan yang berzina tidak berzina. Itu ungkapan yang salah. Walaupun bagaimanapun qarib kerabat adalah saudara kita. Bagi dengan uang kita bisa bantu mereka. Kalau kaya kita bisa bantu yang terdekat, terutama pertanian darah. Itu yang diutamakan qarib kerabat. Jadi ada pertanian yang utama. Berikutnya orang-orang yang mendapat petunjuk dalam Islam itu, ya, di wa mimma razaqnahum yunfiqun ini itu sangat penting sekali dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan kita sampai memakan makanan yang haram. Ya, barang siapa yang memasukkan makanan yang haram, di dunia Allah perlihatkan sebelum di akhirat. Makanya Ustaz, apa contohnya Allah perlihatkan? Bisa dulu perhatikan di YouTube sekarang ini kisah orang-orang yang disiksa di kubur. Kisah orang disiksa di kubur ini beredar. Rupanya dia bekas pegawai bank. Padahal dia termasuk rajin sholat, cuma kerjanya akan ini memakan makanan riba. Ketika dia meninggal, ya, itu dalam satu ayat diterangkan, dikubur, ternyata salah kubur, besoknya dibongkar, nampaklah bekas-bekas cambuk, bekas-bekas ada bentuk-bentuk penyiksaan di kubur. Itu membuktikan adanya siksa kubur. Dan itu beredar, kisah-kisah nyata itu beredar. Ini ibu-ibu, kalau kita sudah mengaji, hati-hati kita memasukkan makanan ke dalam kita. Kalau dapat yang kita makan itu menyehatkan badan dan menguatkan untuk beribadah. Banyak orang semakin banyak makan semakin sakit ini. Jangan sampai yang kita makan menimbulkan penyakit, tapi menyehatkan badan dan menguatkan kita beribadah. Kemudian yang berikutnya ibu, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, wallazina, dan orang-orang yang yu'minuna, yang beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Di apa yang diturunkan kepada Muhammad Al-Quran, apa yang diturunkan sebelum Muhammad itu dalam kitab-kitab suci. Jadi Nabi Muhammad ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
mau punya mukjizat, keutamaan yang luar biasa. Nabi itu mengetahui jamaah yang di belakangnya. Misalnya Nabi jadi imam, ada orang datang, dia tahu. Ada orang di belakang, dia tahu. Itu mukjizat Nabi. Ya. Sekarang ini banyak orang ibu yang mengkaburi akidah kita. Bahkan ada kemarin saya dengar, ada pondok pesantren Ustaz, ada rambut Nabi. Masa ada rambut Nabi sebesar ini? Orang kan tidak tahu, kalaupun rambut Nabi itu kan keluarga Nabi. Kadang-kadang kita tertipu, ya. Maka seluruh santrinya disuruh mencium bau rambut Nabi, ada mata tongkat Nabi. Sekarang ini bukan itu yang utama, yang kita utamakan adalah ajaran Nabi. Tidak pun rambut Nabi masih dipelihara, cincin Nabi masih ada. Kadang-kadang kita tertipu dengan benda-benda seperti itu. Padahal Nabi tidak pernah meninggalkan yang itu. Sama seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika dia di pasar, dipanggilnya orang. Apa yang kata orang? Siapa yang ingin warisan Nabi datang? Nabi sedang bagikan warisan. Orang kalau dengar harta itu mau berebut dulu. Kalau kita umumkan hari ini Masjid Jami bagikan sembako, kata ramai orang. Ya. Abu Hurairah diumumkan di pasar-pasar, ramai orang. Ada yang meninggalkan dagangannya hanya mendapatkan warisan Nabi. Setelah itu mereka balik marah ke Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah, kamu bohong. Hai Abu Hurairah, kamu bohong. Kata Abu Hurairah, kamu lihat Nabi tidak di masjid? Lihat. Kamu lihat orang berkumpul di masjid? Lihat. Tapi kami tidak ada lihat Nabi bagikan warisan. Ketahuilah sesungguhnya harta warisan Nabi adalah ilmu, Al-Quran dan Sunnah. Itulah peninggalan Nabi. Nabi tidak meninggalkan harta benda-benda lain. Kadang-kadang kita lebih terpengaruh pada benda-benda itu sementara lupa kepada ajarannya. Sibuk mencari rambut Nabi, cincin Nabi. Bahkan sampai saat ini masih ada juga orang mencari kapal Nabi, tongkat Nabi Musa. Sibuk mencari. Padahal Nabi yang disampaikan itu ajarannya. Nabi mengimani Al-Quran, dan inilah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Al-Quran dan Sunnah, inilah yang harus kita amalkan. Kemudian yang terakhir ini dalam surat ini, wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati, dan dengan hari akhir, hum yuqinun, mereka yakin. Hari akhir itu ibu, tidak ada orang yang bisa selamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan semua isinya. Sekarang kalau gempa sedikit aja orang sudah heboh. Gempa tsunami di Padang, di Aceh, udah takut orang terpantai. Apalagi ketika Allah terangkan nanti ketika akhirnya bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan semua yang dikandungnya. Kemudian ayat yang menerangkan wa bil akhirati hum yuqinun, mereka yakin dengan hari akhir dan mempersiapkan diri untuk menemui Allah. Tidak hanya sekedar yakin, apa bekal kita untuk ke dunia saja kita pergi punya bekal. Sekarang kita semua akan pergi ke hadapan Allah. Apa yang kita bawa? Ternyata bekal yang utama itu amal kita. Yang akan menolong kita itu amal, tidak ada bekal yang lain. Mungkin ibu pernah mendengar kisah-kisah orang kaya mati. Ketika dia mati, dia minta supaya hartanya kubur sama dia. Banyak kisah-kisah kejadian, apa yang ada dikubur sama dia. Ternyata harta itu tidak bermanfaat bagi dia. Dikubur pun tidak bermanfaat bagi dia. Jadi yang akan menolong kita adalah amal kita, ibadah kita. Kemudian Allah terangkan orang-orang yang dapat petunjuk yang 5 tadi, ya, dan maksudnya 5 itu adalah orang yang yakin dengan yang gaib, orang yang mendirikan sholat, menyumbangkan hartanya, yakin dengan Al-Quran, yakin dengan hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini kita sering dengar. Ulaika, mereka itulah ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang beruntung.
Kalau kita ingin beruntung, kita amalkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah kajian kita hari ini, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan pengantar surat Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kita kesempatan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ayat yang dapat, ayat yang dapat bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.